Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pagelang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Wabub telah menerima saya di sini di rumah beliau yang sangat suara airnya sangat terdengar sekali. Iya. Suasana sampai kebun ya. Suara sampai kebun. Karena sering ke kebun. Sering kebun. Pak, kita mau lihat bahwa Bapak ini kan garda terdepan di Kabupaten Solok buat Gerindanya. Yes, ketua DPC. Kira-kira gimana nih perkembangan Gerinda untuk Bapak Prabowo, Pak? Oh ya, makasih Bapak Gelang sudah hadir di sini. Yang pertama tentu kita menyapa seluruh masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Kabupaten Solok ya. Itu yang kedua sebagai Panglima Perang ya, sebagai di Kabupaten Solok sebagai ketua DPC Partai Gerindra. Ini menjadi tanggung jawab besar kami bersama seluruh pengurus untuk bagaimana bisa memenangkan Pak Prabowo dan juga tentu memenangkan Partai Gerindra kembali. Ya. Mempertahankan dan merebut kembali kemenangan di Kota Solok. Nah, butuh kerja-kerja keras, kerja-kerja kolaborasi dengan semua unsur stakeholder yang ada di Kabupaten Solok. Untuk itu kami bersama-sama akan terus berkolaborasi, terutama dengan partai koalisi untuk pemenangan Pak Prabowo. Ya. Hari ini terakhir kemarin dengan Pak SBY dengan Partai Demokrat. Alhamdulillah ini menambah kekuatan kita untuk bagaimana kekuatan untuk merebut suara-suara di tingkat kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Solok. Itu kira-kira sementara. Kalau untuk saat ini kira-kira ada survei dapat menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo itu di Kabupaten Solok, Pak? Kira-kira berapa persen kira-kira? Ada peningkatan kah? Atau sudah bagus. Jadi peningkatan kita hitung per Sumatera Barat di awal Februari dan Januari Februari itu memang tinggi sekali Pak Anies ya. Survei di Sumatera Barat. Terakhir kita lakukan survei di bulan Juli itu sudah mulai menaik Pak Prabowo-nya, justru sudah mulai meninggalkan Pak Anies. Walaupun belum lebih dari 50% ya. Artinya beda jarak sekitar 8% waktu itu Juni. Nah, waktu bulan Juli itu. Nah, terakhir kita akan melakukan survei lagi di Oktober ini, mudah-mudahan semakin baik dan semakin terkonsolidasi. Pak Pagelang ya? Iya, Pak Pagelang. Pak Pagelang, luar biasa Pak Pagelang. Iya Pak, kalau untuk persiapan caleg 2024 besok Pak, kira-kira apakah akan sama kursi yang diharapkan dapat atau lebih atau gimana nih Pak? Target kita tentu maksimal ya, maksimal itu yang realistis, realistis, tidak muluk-muluk. Ya kita realistis hari ini melihat dari 5 dapil yang ada hari ini cukup 6 kursi sudah sangat realistis. Kalau kita bilang 10, 15 atau lebih dari itu tidak realistis. Kita bicara realistis. Kita bisa mempertahankan 6 kursi, kita jadi juara gitu. Iya. Berarti kemungkinan lebih dari 6 itu agak tipis gitu. Kemungkinannya bisa saja terjadi. Bisa ada, cuman kita yang realistis itu kita 6. Masih realistis dengan 6 kursi karena melihat dinamika yang ada juga kita di Solok. Begitu banyaknya partai-partai politik yang ikut dalam kontestasi di 2024 ini. 2024 ini. Gitu Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, harapan Bapak untuk caleg yang akan datang bagi pemilih-pemilih milenial itu apa Pak? Ya, jadi hari ini berdasarkan data terakhir, khusus di Kabupaten Solok juga kaum milenial, para Gen Z, ya, memang lebih mendominasi hari ini cukup banyak. Nah, kita berharap bahwa Gerindra itu adalah para milenial, para anak-anak muda, baik calegnya maupun pengurus-pengurusnya. Nah, tentu kita berharap anak-anak muda Kabupaten Solok, mari kita bersama-sama dengan Partai Gerindra dan tentu akan memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden, dan juga mari kita berjuang bersama-sama dengan Partai Gerindra. Seperti itu. Harapan kita dengan milenial, kita bersama untuk membangun kampung halaman kita yaitu Kabupaten Solok. Kabupaten Solok yang lebih baik. Karena ketua panglimanya Gerindra di Kabupaten Solok anak muda, milenial. Nah, artinya apa, kita akan membaur dengan seluruh lapisan masyarakat. Kita akan hormati para pendahulu kita, para orang tua kita, dan kita akan sayangi yang adik-adik kita. Itu kunci-kunci suksesnya. Insya Allah kita akan selalu bersama dengan para milenial. Anak-anak muda, kita pasti bisa. Dan ini adalah
generasi emas kita ke depan untuk menuju Indonesia emas tahun 2045 itu ya kaum kita, para milenial, para generasi Z hari ini yang akan mempersiapkan dirinya pada tahun 2045 ke depan. Satu hal yang kira-kira bisa membuat kami masyarakat yakin dengan konsistensi Gerindra apa tuh Pak? Karena kita 2019 kemarin kan ada beberapa hal yang membuat Gerindra itu ada naik namanya atau turun. Untuk 2024 ke datang tuh kira-kira apa yang Bapak persiapkan untuk menjaga nama Gerindra tetap stabil? Atau bahkan lebih? Ya, yang pasti tentu kader-kader ini harus tetap bekerja dan istiqomah dalam menjalankan seluruh amanahnya. Pertama fraksinya, yang kedua tentu para kader-kader, para calon legislatif yang kita persiapkan di seluruh dapil Kota Solok adalah bagian dari anak-anak muda untuk terus lakukan kerja nyata, sapa masyarakat, lakukan aksi nyata dengan masyarakat, bantu masyarakat kita. Nah inilah hal-hal yang menjadi acuan pertama untuk bisa mempertahankan dan merebut kembali kemenangan itu. Seperti itu. Cukup sederhana, lakukan kerja nyata, aksi nyata dengan masyarakat, bantu masyarakat. Berikan masyarakat satu alasan Pak, kenapa harus memilih Gerindra? Kenapa harus memilih Gerindra? Pertama, Gerindra cukup eksistensi di Solok dan berbuat untuk masyarakat kita dan melakukan aksi nyata dengan masyarakat kita, para seluruh kader. Dan tentu juga kita punya tokoh nasional, tokoh pemersatu bangsa, yaitu Pak Prabowo Subianto yang semua orang tahu bahwa Pak Prabowo ini adalah seorang tokoh, seorang kesatria pemersatu bangsa ini. Yang ingin Indonesia itu baik, yang ingin Indonesia itu bersatu, yang ingin Indonesia itu tumbuh secara bersama-sama tanpa membeda-bedakan kelompok dan golongan. Tujuannya satu, Indonesia bersatu dengan menjaga persatuan di bawah bingkai NKRI. Siap. Itu dasar pemikiran kita bahwa kita punya tokoh sentral, punya orang tua, yaitu seorang Pak Haji Prabowo Subianto. Jadi makanya kami minta kepada seluruh kader-kader untuk terus sampaikan, suarakan, ajak keluarga kita, ajak masyarakat kita, ajak seluruh kaum kita, dan ajak para kaum milenial